yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah ini kita sebagai warga RW 09 bisa bertatap muka untuk acara reses anggota Dewan DPRD Kota Bekasi yang insya Allah nanti kita akan laksanakan. Sebelum acara kita mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT 09 Bapak Hasan Basri, para ketua RT dari RT 1 sampai RT 8 yang telah hadir semua, dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang bisa menyempatkan hadir di hari yang sangat cerah ini. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita buka acara kita hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan dengarkan sambutan dari Ketua RW 09 Bapak Hasan Basri. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak HM Saidillah selaku anggota DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita dalam rangka reses ketiga tahun 2021. Yang saya hormati para ketua RT dari 01 sampai 08 beserta jajaran. Yang saya hormati tokoh masyarakat RW 009 Bapak Nasri, Bapak Adi Mantra selaku penasihat RW 009. Terima kasih Pak RW 09 atas sambutannya. Menginjak ke acara berikutnya, yaitu pemaparan dari anggota Dewan DPRD Kota Bekasi Bapak Haji Muhammad Saiful Daula. Sebelum dimulai pemaparan dari beliau, sedikit saya akan membacakan biodata dari Ustaz Saiful Daula. Beliau adalah anggota Dewan Komisi 1 yang menangani bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kota Bekasi. Kemudian Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi. Demikian biodata beliau. Sekarang mic akan saya serahkan kepada Ustaz Saiful Daula. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita banggakan Ketua RW 09 Jati Pemkakat Bapak Basri, termasuk juga Sekretaris RW-nya Pak Gunawan dan juga Bu Marina sebagai bendahara. Kemudian pada tokoh masyarakat yang saya hormati, yang saya banggakan, tadi sempat saya dengar di singgung namanya Pak Mastri ya. Yang mana orangnya? Ya, salam perkenalan Pak. Dan juga yang lainnya tidak saya sebutkan pada ketua RT 01 sampai 8 yang tidak mengurangi rasa takdim hormat saya. Begitu juga para ibu-ibu mungkin dari usia 2 PKK dan juga para Karang Taruna di lingkungan RW 09, termasuk ada tamu dari luar ya, Pak RW, sahabat saya Pak Mansur, dan juga rekan yang hadir bersama Pak Mansur dari
RW 07. Dan juga tentunya dari tim kami dari DPR PKS di wilayah Kelurahan Jati Cempaka, ya, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama tentu kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini saya bisa bersilaturahim bertatap muka bermuajahah pada ibu bapak sekalian di wilayah lingkungan RW 09 yang dibakar. Dan tentunya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan atas kehadiran meluangkan waktunya meninggalkan aktivitas sejenak untuk hadir pada pertemuan reses ketiga DPRD Kota Bekasi tahun 2021. Mudah-mudahan tetap kita menjaga protokol kesehatan dan kita berharap dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang dan tidak terpapar COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Di RW 9 kemarin ada berapa orang kena? 30 luar biasa. Alhamdulillah. Tapi sehat semua atau alhamdulillah. Karena ada di RW 11, ya. Ternyata Allah takdirkan kemudian dia harus kembali ke Allah. Ya mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan warga di lingkungan RW 9 kalau sehat. Vaksinasinya udah berapa persen Pak RW? 70 ya, yang mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi ya. Bisa 80, 90, bahkan kalau dimungkinkan bisa 100%. Karena ini menjadi bagian salah satu upaya kita agar penyebaran virus COVID-19 ini bisa kita kendalikan. Dan sebagai informasi di Kota Bekasi yang masih ada, tapi dalam kondisi landai terakhir informasi yang disampaikan Pak Wali Kota dalam beberapa pekan yang lalu. Sebelumnya saya sempat juga bertanya langsung meninjau di rumah sakit RSUD ada 10 pasien, tapi kemudian menjelang beberapa pekan berikutnya nambah 27. Mudah-mudahan ini kita berdoa 27 jangan nambah lagi. Amin. Ya, apalagi sampai membawa-bawa warga Jati Cempaka gitu ya, masuk juga wilayah RW 9. Mudah-mudahan yang 27 kemudian melakukan penyakitnya dan kemudian kembali dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga otomatis aktivitas kita walaupun kondisinya istilahnya new normal, tidak biasa pakai masker, akhirnya terpaksa pakai masker ya. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saya baru hadir di sini tentunya ingin memberikan perkenalan dulu cerita. Nama saya Muhammad Firdaullah. Ada mobilnya suka preset-preset kayak itu. Jadi gampang aja Pak Daulah saja gitu ya. Gampang. Kemarin juga disampaikan sama RW 15 Jatiwaringin Kota Sumatera, bukan deh. Dia lahir di DKI Jakarta gitu ya. Tadi sebutkan di DPRD pertama sebagai wakil ketua taris di wakil ketua fraksi di PKN, kemudian sekretaris di Komisi 1. Jadi Komisi 1 itu membidangi hukum dan pemerintahan ya. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kemudian saya juga sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapperda yang memproduksi tentang peraturan daerah. Baik, yang pertama tentu saya ingin menyampaikan dulu apa sih kerjaan anggota dewan gitu ya. DPRD ngapain aja gitu ya. Lama-lama juga Pak Kulit kan. Kayaknya gue kalau ngomong. Jadi yang namanya anggota dewan itu baik pusat, RI maupun provinsi dan kota kabupaten itu tugasnya ada 3. Yang pertama dia membuat peraturan kalau di kota namanya, atau level provinsi dan kota kabupaten namanya peraturan daerah perda gitu ya.
Kalau di DPR namanya undang-undang. Kemudian yang kedua, dia juga melaksanakan tugas budgeting anggaran, jadi ngurusin bagaimana alokasi belanja, ya, dari urusan yang besar sampai urusan yang kecil. Ini dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR, baik DPR RI maupun DPRD. Kita ke DPRD berarti belanja yang akan dikeluarkan berapa besarnya, untuk apa, itu harus dibahas bersama antara wali kota dengan DPR. Ya. Kemudian yang ketiga baru fungsinya controlling, pengawasan. Jadi mengawasi. Nah kebetulan saya di Komisi 1, jadi saya mengawasi tuh kerjanya lurah, kerjanya camat, termasuk juga para dinas dan juga wali kota. Jadi kalau secara langsung mungkin yang ngawasi camat itu ngawasi lurah ya camat, yang ngawasin camat ya wali kota gitu. Tapi kemudian anggota dewan pun sama gitu ya. Jadi kalau ada aduan terkait dengan pelayanan yang sifatnya publik, nah ini silakan sampaikan. Kalau terjadi ada satu mekanisme yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilindungi oleh undang-undang, oleh peraturan, ya. Jadi itu mungkin 3 fungsi anggota dewan. Jadi fungsi DPRD dari sana ada anggota dewannya, gitu, ya. Reses ini menjadi bagian daripada amanah dari konstitusi, di mana anggota DPRD kalau untuk provinsi dan kota hanya 3 kali ketemu warganya, ya, makanya ada reses 1, 2, dan 3. Kalau pusat itu luar biasa 5 kali Pak RW, ya, anggaran itu besar gitu ya. Nah, kemudian apa sih itu reses? Kalau dulu mungkin sering saya dapat laporan kayak gitu Rembang, keluhan, ini ada 3 RW yang saya kunjungi keluhannya sama. Ya, mungkin Pak Mansur dan teman saya juga sama juga keluhan. Hampir 5 kali musrembang yang musrembang gitu. Tapi realisasi anggarannya tidak dapat bantuan. Ya mungkin Pak RT juga sudah ngalamin, mungkin Pak RT yang lama juga pernah mungkin menyampaikan. Nah ini yang terjadi sehingga akhirnya muncul kekecewaan. Makanya anggota DPRD kemudian hadir dengan kegiatan reses ini ingin menjadi bagian satu, bahwa anggota dewan punya hak secara budget anggaran. Dengan anggaran yang dimiliki ini menjadi bagian hak dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi bukan kemudian bagian hak budget yang kembali ke rumah kemudian dibawa ke partai, nggak ada, ya, tidak ada, semuanya dikembalikan lagi hak budgetingnya. Ya. Itulah yang kemudian masuk dalam kerangka namanya pokok-pokok pikiran. Dan salah satu yang diamanahkan pada saat Tumpah menjadi anggota DPRD adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah inilah saya selalu komunikasi, menyampaikan ulang-ulang tiap reses atau dalam pertemuan yang sifatnya informal, silakan sampaikan apa yang menjadi persoalan di masyarakat dalam kaitan masalah lingkungan. Nah oleh karena itu inilah menjadi forum kita, forum silaturahim, ajang tatap muka, silakan disampaikan. Baik yang berkaitan dengan persoalan infrastruktur, lingkungan, berarti dimensinya masalah perbaikan jalan, perbaikan drainase, gitu ya, atau yang sifatnya non fisik, ya, terkait dengan pemberian hibah. Yang dalam hal ini kita akan terus membincangkan terkait dengan dana operasional RT RW. Ini yang sekali lagi hibah yang saya maksud dana operasional RT RW di luar, ya, RW dan RT yang selama ini dapat. Yang selama ini dapat itu namanya dulu intensif, berubah nomenklaturnya. Dan nanti silakan ditanya aja lah, nanti saya akan jelaskan ke saya nanti saya tidak terlalu ya. Nah ini sifatnya nanti untuk kegiatan dalam artian pengadaan yang menunjang kegiatan RT atau RW, ya. Jadi dana operasional bukan atau bukan, ya. Ini dikembalikan lagi, ya, sektor RW itu berjalan. Kemudian berikutnya yang saya ingin sampaikan, karena sekarang tahun resesnya ketiga, ini supaya siklus anggarannya bisa dipahami oleh para ketua RT dan RW, gitu ya.
ini nanti akan masuk menjadi pokok-pokok pikiran yang akan diperjuangkan oleh anggota DPRD, oleh saya untuk tahun anggaran 2023. Ya. Kalau yang akan datang 2022 itu reses yang diikuti oleh warga atau pengurus RT RW, reses pertama 2021 atau reses ketiga tahun lalu 2020. Makanya kebetulan di sini ada Pak Mansur sedang hadir, dan waktu sebelum itu ada reses di RW 7, maka akhirnya saya lihat masuk beberapa item, hampir semuanya Pak Mansur. Cuman kan nggak mungkin semuanya diberikan karena ada salah perintah, makanya kita juga akan sampaikan untuk hak RW yang lain. Jadi yang hari ini Pak RW, Pak RT dan Bapak Ibu sekalian, kalau kebetulan itu nanti akan disampaikan, ya nanti akan di-entry menjadi laporan reses. Dan sekali lagi perlu saya sampaikan, mulai 2019 lalu, periode Dewan 2019 sampai 2024, alhamdulillah kita sudah punya mekanisme yang jelas. Setiap reses itu harus dilaporkan, dicatat aspirasinya, kemudian disatukan satu bundel oleh sekalian dewan, kemudian nanti akan dilaporkan di paripurna, kemudian diserahkan oleh ketua DPRD kepada wali kota. Artinya pertanggungjawaban sebagai anggota dewan, sebagai anggota DPRD ini jelas, aspirasi itu ada datanya. Ya, dan kemudian disalurkan apakah ini dinas A, dinas B, dinas C, dinas D dan seterusnya sesuai dengan urusannya. Setelah itu baru nanti kemudian disampaikan lagi ke DPRD, anggarannya sekian ini, silakan mana pokok-pokok pikiran yang kemudian menjadi prioritas yang harus dianggarkan. Ya, misalnya sekarang terakumulasi ada 50 aspirasi. Misalnya dari RW 9 karena banyak, kalau misal 40 misalnya. Dari 40 itu mana? Disampaikan, RW yang mana nih? Kamu semuanya gitu ya. Karena anggaran terbatas, karena tidak hanya RW 9, RW itu bisa. RW yang lain juga, di luar itu juga, di Cikoneng juga sama kan? Ya sudah, ya udah ada sekian aja yang penting dulu ini. Nah, baru kemudian akan sekarang polanya, saya minta Pak RT mengusulkan, menyampaikan permohonannya kepada anggota DPRD. Nah, dalam hal ini karena resesnya segini, ya, sampaikan kepada Haji Muhammad Abdullah, anggota fraksi PKS Dapil 5. Dengan ini kami pengurus RT menyampaikan, baru diketahui RW-nya, ya, akan meminta diadvokasi anggaran perbaikan jalan sekian jam, perbaikan saluran sekian jam, dana operasional RT, dana operasional RW, jelas. Ya, itu juga mungkin di sini ada PKK-nya atau ada Taruna, saya sempat juga menganggarkan untuk Taruna ya, di Jatim Makmur, ya, silakan saja. Itu nanti mekanisme kalau hibah itu nanti harus dibarengi dengan pengajuan proposal. Ya. Kalau jaring cukup tadi surat yang saya sampaikan, data-data yang masih diperlukan. Itu mekanismenya ya. Supaya apa? Supaya ada kejelasan. Tanggung jawab saya sebagai anggota DPRD. Oh iya, ada permohonan. Ya, kemudian kalau ternyata kita tidak tahu dan harus yang mengklaim, wah ini aspirasi simpulan nih, nggak bisa orang yang mengklaim KSP, KRW yang dijadinya gitu ya. Dan saya juga kalau misalnya jadi ada pengurangan, saya akan klaim di nanti itu. Ini keinginan warga bukan keinginan saya. Dan namanya anggota DPRD itu harus menyalurkan aspirasi. Kalau untuk menentukan skala perintahnya, saya sebalikkan lagi pada pimpinan wilayah. Dari 10 mana ini? Ini kayaknya saya hanya bisa kasih 3 PRW karena kalau terbatas. Saya sih punya 10. Cukup kalau saya kasih 10, nanti yang RW lain juga teriak, gimana nih Pak Daulah sudah reses di sini, sudah menyampaikan aspirasi, kok sama sekali nol. Bagi saya pantang memberikan nol. Ya,
bagi wilayah ketika saya reses itu sama sekali saya tidak advokasi aspirasi. Ya, insya Allah tetap akan memberikan. Dan mungkin Pak Mansur juga tahu bagaimana apa yang sudah saya berikan di RW 07. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Sehingga nanti jangan salah asumsi sudah reses 2020 akan menjelaskannya. Ya, terus kan gitu ya. Jadi jangan salah persepsi. Kecuali Pak RW misalnya reses kemarin, gitu kan? Saya diundang nih. Tapi seingat saya di RW 09 pernah saya kasih anggaran, saya lupa di mana gitu ya. Pada periode sebelumnya itu untuk perbaikan jalan kalau tidak salah waktu periode 2009-2014 ya. Memang tidak ada komunikasi, tapi karena ada kader PKS kemudian menyampaikan advokasi yang dilakukan. Nah, tapi saya lebih senang seperti itu juga. Lebih dalam masyarakat dan RW dan PRT kan disaksikan masyarakat gitu ya. Kalau yang mengalami itu kemudian ada serah terima. Nih Pak Dewan, ini usulan kami. Itu sudah silakan dibuat ulang dan dokumentasi. Ya kan? Nah, ini adalah kemudian kita berharap seperti itu sehingga ada mekanismenya secara tertib, kemudian juga masing-masing saling mengingatkan. RW belum masuk. Ini sudah ini RW ya. Bagaimana yang pernah saya lakukan dengan baik. Itu yang terkait dengan mekanisme perencanaan kegiatan advokasi anggaran. Kemudian yang berikutnya saya ingin sampaikan yang sering muncul berbicara di Kota Bekasi pasti bicara banjir. Ya, betul kan? Tapi yang bersebelah kayaknya nggak pernah banjir ya? Hah? Enggak ya? Kayaknya karena ada tinggi nih. Kalau dari Pak Mansur bang, udah langganan itu. Ya, kayaknya erupsi enggak ya? Saya nggak dengar juga deh. Sedikit aja jalan, ya sudah. Berarti nggak terlalu berat itu, gitu ya. Tinggal mungkin yang lainnya. Karena kalau itu cuma ini menjadi PR kita. Kemarin boleh juga saya dia 3 bulan, jadi cukup panjang lah, gitu ya. Karena satu jalur alirannya dengan Pak Mansur. Ya. Nah, ini yang kebetulan kita sudah punya peraturan daerah tentang drainase, ya. Sehingga ini akan menjadi pola penanganan, ya. Terkait dengan masalah air, pola air yang pertama terintegrasi antara hulu dan hilir, antara lisansan, antara clothing, dan nanti ini akan bisa yang insya Allah akan mengurangi dan akan mengurangi. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga punya perda terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak berhukum. Jadi kalau ada kasus yang kebetulan kita difitnah di Peru punya warga, mudah-mudahan untuk menjaring semuanya terbebas kasus hukum RT. Tapi kalau ternyata ada kemudian difitnah atau penganiayaan sebagainya, kemudian ingin mendapatkan bantuan hukum, nanti ada mekanismenya, ada bantuan hukumnya yang ditangani oleh pimpinan daerah. Tentu di antara prosedurnya sama ketika mendapatkan layanan jaminan kesehatan. Ada keterangan betul ini warga yang diadvokasi secara hukum akan dilindungi hak-haknya. Ini harus ada keterangan dari RT dan juga nanti dari kelurahan. Sama ketika mengurus jaminan kesehatan yang hari ini tidak ada lagi kartu sehat ya, nggak ada kartu sehat ya, kartu itu sudah tidak ada. Dan karena DPRD mungkin tahun ini akan mencabut perda itu, bukan keinginan DPRD, bukan keinginan wali kota, tapi ini karena peraturan di atasnya. Karena kita punya peraturan tentang jaminan kesehatan nasional JKN yang diwujudkan dengan BPJS. Sehingga perintahnya kita kemudian disurati oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, bahkan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk rekomendasi KPK. Ya, ini nggak boleh. Karena ada double anggaran. Karena kita juga memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dengan BPJS menerima BPI ada. Tapi kok PPI ada, kartu sehat ada. Nah ini yang dibilang double anggaran. Padahal temanya satu, jaminan kesehatan. Nah, itulah. Cuma supaya
tetap terjamin haknya, kami di DPRD dalam hal ini PKS juga tetap mendukung apa yang dilakukan oleh wali kota yang sekarang masih berjalan yang disebut dengan LKM, layanan kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan yang dipakai. Ya, saya sih berharap yang dipakai. Ada ibu yang mau pakai LKM di tangan. Ya, hari ini saya urus, saya kasih rekomendasi. Ada? Nggak ada ya? Benar kan kamu kan? Ya. Alhamdulillah. Mau apa enggak? Jangan. Kenapa? Dia kalau mulut berarti sakit. Mau sakit? Nah, oke. Ya, mudah-mudahan saya doakan keluarga yang berbilang sehat lah. Jadi kalaupun ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini pangkatan wali kota dan juga DPRD itu untuk cadangan saja, antisipasi. Kita sih berharap ketika dianggarkan semuanya sehat. Ya, karena ketika sakit bukan butuh sakit enak sekarang ada biaya ini gratis. Memang dikasih makan gratis sama DPRD wali kota di APBD-nya nggak ada. Memang mengantarkan orang sakit ya dari rumah ke RSUD yang tipe B ya yang di Bekasi Selatan itu ada ini pengantaran gratis nggak ada kan bayar. Kalaupun juga mungkin ada bantuan-bantuan sosial kalau dapat ambulan gratis, kalau nggak ada pesan Grab car, betul kan? Wow. Pakai duit siapa? Pakai duit RW? Ya enggak. Pakai sendiri. Makanya ini yang perlu kita menjaga kesehatan. Tapi kalau kemudian sakit, ya kita harus syukuri juga sebagai nikmat Allah menyuruh kita. Sehingga kita tetap akan mengadvokasi memberikan layanan kesehatan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan layanan kesehatan namanya LKM? Mungkin Pak RT/RW juga pernah. Ya, yaitu tetap harus membuat surat rekomendasi, berarti harus dulu nih surat yang disebut dengan surat keterangan tidak mampu. Datang ke PRT warganya, datang ke PRW, dari PRW datang ke kelurahan, surat keterangan tidak mampu. Setelah dari kelurahan datang lagi ke dinas kesehatan. Kemarin saya diingatkan, Pak, sekarang enggak, sebelum ke kecamatan, sebelum ke dinas kesehatan, dinas sosial harus ke kecamatan dulu. Waduh, ribet banget ya. Ya saya belum cek ke lapangan ini, menanyakan dengan camat dan juga dengan dinas sosialnya gitu ya. Jadi selama ini prosedur seperti itu. Setelah ada dinas sosial, biasa koordinasi dengan dinas kesehatan. Oh ada sudah, jadi dikasih surat jaminan kesehatannya oleh dinas sosial, sudah selesai, gratis biayanya sampai selesai. Tapi makan yang jaga bukan makan yang sakit, kalau makan sakit gratis. Memang yang sakit kan jaga itu. Berarti kan makan minum kan, duit dari mana? Uang kantong sendiri. Makanya dibilang jangan dipakai tuh kan. Baik saja. Ada nggak? Alhamdulillah ada. Yuk, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Yang kedua, kita juga ingin sedang mengalihkan, yaitu BPJS yang tadi penerima bantuan PBI. Saya nggak tahu mungkin di RW 9 juga ada, gitu ya, atau belum. Ya, itu juga sedang kita advokasi, gitu ya, sehingga mereka yang punya mendapatkan PBI syaratnya sama, mereka yang tidak mampu dan belum punya satu BPJS. Ya, jadi itu kalau kita ada masalah PRT/RW sebagai masyarakat silahkan. Baik, itu yang perlu saya sampaikan secara umum saja, supaya saya juga ingin mendengarkan masukan, usulan, sehingga reses ini menjadi ajang untuk mendengar informasi. Berikutnya saja saya sampaikan, gitu ya, supaya lebih banyak yang mendapatkan masukan, keluhan, kritikan terserah. Mau kritikan ke anggota dewan silahkan, mau kritikan pemerintah kualitas silahkan. Ya, nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam rangka memperbaiki lingkungan kita dan dalam rangka menjadikan komunikasi yang lebih baik, yang lebih sejahtera dan juga indah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.